I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fitri Rahma Armelia dari kelas 11 kuliner 3 nomor absen 31. Jadi di video kali ini saya akan memenuhi tugas penilaian sumatif akhir tahun 2022-2023 pada mata pelajaran PPKN mengenai materi pada bab 3 yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pada elemen Bhinneka Tunggal Ika ini, saya akan menjelaskan atau merangkum mengenai materi yang ada di unit 2, yaitu kolaborasi budaya. Bentuk rupanya, ragam rambutnya, tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh, 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 aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh, indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Pasti kalian tahu kan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu cuy. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai suku, budaya, adat istiadat, ras, agama atau kepercayaan, dan golongan. Keragaman memang di satu sisi berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat, tetapi hal itu dapat terjadi jika keragaman tidak dikelola dengan baik. Sementara jika kita kelola dengan baik, maka keragaman dapat menjadi modal sosial yang berharga bagi bangsa Indonesia. Kolaborasi budaya merupakan salah satu cara untuk mengelola keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Berbeda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh, 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 aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh, indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Kita Indonesia, rukun selamanya. Kita Indonesia. Lalu apa sih maksudnya kolaborasi budaya itu? Oke, mari kita simak penjelasan video ini ya. Kira-kira kolaborasi budaya itu apa ya? Teman-teman pasti tahu kan, Indonesia adalah salah satu negara multikultural atau majemuk yang terbesar di dunia. Hal ini menjadi sebuah keistimewaan yang harus dilestarikan loh. Nah, dengan melestarikan
Budaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan kolaborasi budaya. Tak hanya itu, kebudayaan menjadi hal yang menarik untuk dipelajari. Selain bisa memahaminya, maka kita pun juga bisa saling menghormati budaya yang berbeda-beda. Dengan adanya keberagaman budaya Indonesia, hal ini menjadi salah satu faktor terciptanya kolaborasi budaya. Keberagaman budaya Indonesia yang saling melengkapi ini, dan tentunya dari kebudayaan tersebut memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Nah, dengan adanya kolaborasi budaya antara masyarakat satu dengan masyarakat lain yang berbeda budaya, akan terjadi komunikasi lintas budaya. Ngomong-ngomong, komunikasi lintas budaya itu apa sih? Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. Maka, komunikasi lintas budaya ini diperlukan agar masyarakat mengenal budaya lain, sehingga muncul sikap saling menghargai perbedaan dan keragaman budaya sekaligus mengikis prasangka. Kolaborasi budaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti mengadakan pentas budaya dan kesenian secara bersama-sama yang melibatkan dari berbagai pihak. Lalu, apa saja ya manfaat adanya komunikasi lintas budaya ini? Nah, beberapa manfaat komunikasi lintas budaya antara lain masyarakat mengenal budaya lain, muncul sikap saling menghargai perbedaan dan keragaman budaya, dan yang terakhir mengikis prasangka. Lalu, apa sih contoh bentuk kolaborasi budaya yang ada di Indonesia? Contoh bentuk kolaborasi budaya yang ada di Indonesia yaitu yang pertama adalah bazar. Bazar ini termasuk bagian dari sarana kolaborasi budaya yang ada di Indonesia loh. Misalnya seperti di bazar, pasti kita sering menemukan adanya hasil karya seni yang dibuat oleh beberapa perajin, baik itu secara individu maupun berkelompok. Biasanya berupa pakaian tradisional, kerajinan tradisional, sampai makanan-makanan khas tradisional dari daerah masing-masing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Contoh yang kedua adalah pentas seni budaya. Nah, di pentas seni budaya ini bisa menampilkan beberapa kebudayaan yang ada di masyarakat. Misalnya nih, seperti pertunjukan gamelan, tari tradisional, musik roncong, dan kesenian-kesenian lainnya. Lalu, contoh yang selanjutnya adalah parade budaya. Nah, di parade budaya ini biasanya banyak diselenggarakan dan sering dijumpai saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ditampilkan pun ada berbagai jenis kebudayaan yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang bisa ditemui di jalanan atau di tempat umum. Tak hanya seni tarinya saja yang diperlihatkan, parade budaya juga biasanya menampilkan ciri khas berupa seni tata rias, pakaian tradisional, seni bela diri, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi beberapa contoh bentuk kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Memangnya tujuan dari kolaborasi budaya itu apa sih? Tujuan dari kolaborasi budaya adalah untuk menciptakan solusi yang inovatif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta untuk membangun relasi yang saling menghargai dan memahami antar budaya. Kolaborasi budaya bisa terjadi di berbagai bidang loh, seperti bisnis, pendidikan, sosial, dan lainnya. Kolaborasi budaya dapat menciptakan produk-produk pariwisata yang unik dan menarik, sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata
pariwisata tersebut. Jadi, bagaimana caranya mengenalkan atau mempromosikan kekayaan budaya yang dimiliki di pentas dunia untuk melakukan kolaborasi dengan kebudayaan bangsa lain? Nah, pendekatan untuk kolaborasi dengan budaya lain itu harus kreatif dan harus berusaha untuk melibatkan penduduk setempat dan orang luar. Misalnya nih, program pertukaran dapat dilakukan dengan mencakup pertukaran budaya antara penduduk asal Laos dan pengunjung internasional. Ini bisa melibatkan mengajarkan satu sama lain bahasa dan istiadat, menciptakan seni bersama-sama, atau bahkan melakukan survei atau penelitian untuk memahami aspek yang berbeda dari wilayah tersebut. Sehingga kolaborasi antara bangsa dan budaya itu bisa sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan orang-orang lain. Kelompok etnis Lai yang berasal dari daerah pegunungan Laos memiliki budaya yang sangat tertanam dengan nilai-nilai budaya dan kepercayaan, serta tradisi kuliner dan musik yang kaya. Nah, jadi panggung dunia telah menjadi panggung global untuk pertukaran nilai-nilai budaya, bahasa, musik, dan banyak lagi. Akibatnya menjadi semakin penting untuk mempromosikan kekayaan budaya yang ada di seluruh dunia dan berkolaborasi dengan berbagai budaya seperti bangsa lain. Kira-kira di Indonesia pernah diadakan kolaborasi antar budaya nggak ya? Tentunya pernah dong, kolaborasi antar budaya yang berjudul Harmony in Diversity yang diadakan di pembukaan Borobudur International Arts and Performance Festival. Lalu yang kedua adalah kolaborasi antar budaya yang berjudul Merajut Nusantara yang diadakan di Silang Monas, Jakarta Pusat. Lalu kolaborasi budaya itu terbagi beberapa jenis ya sih? Yap, kolaborasi budaya itu terbagi beberapa jenis juga loh. Yang pertama, ada kolaborasi dalam kebudayaan. Ini dapat terlihat dalam kebudayaan Indonesia yang merupakan hasil campuran dari berbagai budaya yang ada di Nusantara. Yang kedua, kolaborasi dalam seni, misalnya seperti lukisan, musik, dan tari. Yang ketiga, kolaborasi dalam ekonomi, tentu saja terutama dalam bidang perdagangan. Jadi diadakannya kolaborasi budaya ini tentunya sangat bermanfaat sekali, bukan? Tentu saja dong, mengadakan kolaborasi budaya dapat menjadi sarana untuk mengenalkan budaya suatu daerah ke daerah lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam mengenalkan budaya pun akan dikenal dengan lebih luas dan tetap lestari. Diadakannya kolaborasi budaya pastinya ada dampaknya dong. Tapi apa aja ya? Dampak keragaman budaya di Indonesia. Dampak keragaman budaya di Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, dan kebudayaan. Menurut sensus Badan Pusat Statistik 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik serta 1.340 suku bangsa. Setiap identitas kelompok tersebut memiliki kebudayaan khas masing-masing yang menggambarkan keragaman Indonesia yang bineka. Keragaman kebudayaan yang ada memberikan pengaruh positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Adapun dampak yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pada dampak positif, adanya kolaborasi budaya dapat membuat masing-masing kelompok budaya saling mengenal, menghargai perbedaan budaya, menghindari konflik, dan membentuk rasa kekeluargaan dari perbedaan yang ada, hingga hubungan antar budaya akan semakin baik. Sedangkan ada dampak negatif adanya kolaborasi budaya. Yang pertama, jika tidak dirawat dengan baik, keragaman dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat. Lalu yang kedua adalah munculnya sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme ini merupakan suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul.
Yang ketiga adalah fanatisme berlebihan. Fanatisme berlebihan merupakan paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Jadi, melakukan kolaborasi budaya ini penting untuk melihat perbedaan budaya sebagai sesuatu yang harus dihargai. Artinya, dengan mengadakan kolaborasi budaya, kita dapat menghargai perbedaan budaya dan membentuk rasa kekeluargaan dari perbedaan. Nah, jadi itu dia pembahasan mengenai materi Bhinneka Tunggal Ika pada kolaborasi budaya. Demikian penjelasannya, semoga dengan apa yang telah saya sampaikan pada materi di video ini dapat menambah pengetahuan, bermanfaat, dan paham dengan materi apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.